Yang pertama yaitu ada alur perjalanan dakwah di Nusantara. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu-Buddha. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Selanjutnya yaitu ada teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Said atau Syarif di depan namanya. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat yaitu teori Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Berikut ini adalah uraian setiap Wali Songo. Selanjutnya yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara, yaitu yang pertama perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Yang ketiga, pendidikan. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia, di Aceh. Misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Maunasah, Dayah, dan Rangkang.
Di Sumatera Barat dikenal adanya surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama langgar. Di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Yang keempat yaitu hubungan sosial. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksakan dan merendahkan. Kesenian. Kesenian tersebut tidak hilang, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan, misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya, masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Yang ketiga yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yaitu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Soleh yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 127 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Kerajaan Samudra Pasai pada akhirnya berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Syah, yaitu pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Syah yang bergelar Al-Qahar. Pada masa pemerintah Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Pada masa Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Masa pemerintahannya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Penggantinya adalah permaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafiatuddin. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kartabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tahta yang jatuh ke tangan Girindrawardhana dari Keling dan Demak menjadi terancam. Terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardhana dan keturunannya yaitu Prabu Udara hingga tahun 1518 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itu, Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara.
Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Patiunus. Sebelum menduduki tahta, Patiunus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari kerajaan Demak. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging, di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi bupati di Mataram, sekitar kota gede Yogyakarta. Sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Panangsang, Sutawijaya putra Ki Ageng Pamanahan diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram, yang terkenal dengan nama Penembahan Senopati. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582 Masehi, namun prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Pangeran Pengiri, menantu Hadiwijaya yang menjabat Bupati Demak, Dapang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Pangeran Benowo atau putra Hadiwijaya menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. Sejak itu berdirilah kerajaan Mataram. Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan kerajaan pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalagasai-Din Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Pada masa Sultan Agung banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagaimana berikut. 1. Memperluas daerah kekuasaannya, meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin kecuali Banten dan Batavia. 2. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya atau kota gede. 3. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. 4. Melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran. 5. Mengubah perhitungan tahun Jawa, Hindu, atau Saka dengan tahun Islam Hijriyah yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633 Masehi. 6. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal. Menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra. Sebagai Sultan pertama, wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Benua Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar makin luas hingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Kerajaan Banjar akhirnya runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Selanjutnya kerajaan Gua Talo. Pada awalnya, di daerah Gua terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Seroh, dan Kalili.
Islamnya, Raja Goa segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Goa dan Taulo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar, yaitu Goa Taulo. Dua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama yang terkenal dalam peribahasa yaitu Rua Karaeng Nasere Ata atau dua raja tetapi satu rakyat. Dari Makassar agama Islam disebarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Manung Tunggi, Daeng Matola Karaeng Ujung Karaeng Lakiung Sultan Malikul Said 1639 sampai 1653 Masehi, atau lebih dikenal Sultan Malikul Said 1630 sampai 1653 Masehi. Setelah memerintah kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653, Sultan Malikul Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya, Imalombasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin bersikap tegas dan tidak mau tunduk kepada Belanda. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsa sendiri, Bone, yang dialami Goa membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhun, yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Ia memerintah tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin. Pada tahun 1495 Masehi, Zainal Abidin mewakili pemerintahannya kepada warganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500 Masehi. Secara berturut-turut, yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat. Bersamaan dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada ras yang ke-9, yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi menurut catatan Portugis. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis pada saat itu memilih bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol yang datang kemudian bersahabat dengan Sultan Tidore pada tahun 1529 Masehi. Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan, sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar
bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Berkat kerja bersama kedua kerajaan tersebut, akhirnya Portugis mengalami kekalahan tahun 1575 Masehi dan menyingkir ke Ambon. Pada tahun 1605 Masehi, Belanda berhasil mendesak Portugis di Ambon dan menguasainya. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1789 sampai 1805 Masehi, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Wilayahnya cukup luas, yaitu meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, Zainal Abidin, pada tahun 1805 sampai 1810 Masehi.